Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Kisah Inspiratif Channel, tempat di mana kisah nyata dan misteri mencekam bertemu dalam satu cerita. Malam ini, bersiaplah untuk sebuah kisah nyata yang penuh ketegangan, tentang seorang milioner yang membayar gadis miskin untuk merawat ibunya yang sakit. Tapi apa yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggunya akan ada kisah nyata lain yang lebih seram, lebih mencekam, dan tentu saja tak mudah dilupakan. Dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita menegangkan untuk kalian semua. Namanya Hana. Ia hanyalah seorang gadis miskin dari kampung kecil di pinggir kota. Sejak ayahnya meninggal, Hana tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan sakit-sakitan. Untuk makan saja, mereka harus bergantung pada belas kasihan tetangga. Tapi Hana tidak pernah mengeluh. Ia yakin, Allah tidak akan membiarkan mereka selamanya menderita. Sementara itu, jauh di bagian kota yang tak pernah Hana injak, tinggal seorang pria kaya raya bernama Tuan Arman. Ia tinggal di rumah megah bertingkat 3, tapi hanya ditemani seorang pembantu. Semua orang tahu kekayaannya. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa ibunya yang renta dan sakit keras sudah lama tak mendapat perhatian yang cukup. Sampai suatu hari, nasib mempertemukan mereka. Lewat seorang kenalan di puskesmas, Tuan Arman mendengar tentang Hana. Gadis miskin yang katanya sabar, tulus, dan pandai merawat orang tua. Tanpa pikir panjang, ia meminta Hana datang ke rumahnya dan menggaji gadis itu lebih dari cukup, asal ia mau tinggal di sana dan merawat ibunya siang dan malam. Dengan berat hati meninggalkan ibunya sendiri, Hana akhirnya setuju. Demi uang, demi bisa beli obat, demi ibunya juga. Awalnya semua tampak biasa saja. Hana bekerja sepenuh hati. Ia membersihkan tubuh ibu Tuan Arman, mengganti popoknya, menyuapinya makan, bahkan membacakan doa-doa untuk menenangkan hatinya yang sering gelisah. Tapi setiap malam, Hana menangis di kamar. Ia rindu ibunya sendiri. Ia merasa bersalah, seolah mengkhianati darah dagingnya sendiri demi merawat ibu orang lain. Dan pada malam ke-7, saat isak tangisnya terdengar sampai ke lorong, sesuatu yang tidak ia duga pun terjadi. Hujan turun pelan di luar jendela rumah mewah itu. Di dalam kamar kecil di lantai 2, Hana duduk memeluk lutut di atas ranjang. Matanya sembab. Suaranya lirih, tercekik dalam tangis yang ditahan. Setiap malam, begitulah keadaannya. Ia menangis dalam diam, mendoakan ibunya yang ia tinggalkan di kampung. Ia takut ibunya meninggal sendirian, tanpa seorang pun di sisi. Namun malam itu berbeda. Di tengah isaknya, Hana merasa ada sesuatu. Ia merasakan hawa dingin menyusup ke dalam kamarnya, padahal jendela tertutup rapat. Lalu, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Hana cepat-cepat mengusap air mata. Iya, sebentar. Jawabnya gemetar. Tapi saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya lorong kosong yang gelap dan sunyi. Hana melangkah pelan, menatap ke kiri dan kanan. Tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki. Ia kembali ke kamar, menutup pintu. Tapi belum sempat ia duduk, tiba-tiba suara tangis lirih terdengar dari dinding sebelah. Tangisan perempuan tua. Rintihannya begitu menyayat. Hana berdiri kaku. Itu bukan suara ibunya, dan jelas bukan suara ibu Tuan Arman yang sudah lama tak bisa bicara. Dengan hati-hati, ia mendekati dinding, menempelkan telinganya. Suara itu makin jelas. Bukan hanya tangis, tapi juga gumaman. Seperti orang yang sedang merintih kesakitan sambil memanggil nama. Tapi nama yang disebut membuat darah Hana seketika membeku. Hana. Hana, maafkan ibu. Hana mundur 2 langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Itu suara ibunya sendiri. Ibunya yang saat ini berada jauh di kampung. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ia mendengar suara itu di rumah orang asing? Di kota yang berbeda? Air matanya kembali mengalir deras. Ia terduduk di lantai, bingung antara takut dan rindu.
Hatinya bergetar hebat. Apakah ibunya sedang dalam bahaya? Apakah itu pertanda sesuatu? Belum sempat Hana mengambil ponsel untuk menelpon. Tiba-tiba listrik di seluruh rumah padam. Gelap gulita menyelimuti segalanya. Lalu dari arah tangga, terdengar suara langkah kaki berat, pelan, tapi pasti mendekat ke arah kamarnya. Hana mematung. Di dalam gelap, ia hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat apapun. Suara langkah itu semakin jelas. Pelan, berat, menyeret. Seolah kaki itu tidak melangkah, tapi diseret dengan penuh beban. Hana berdiri perlahan, tubuhnya menggigil. Ia melangkah mundur, memegang pinggiran ranjang sebagai penyangga tubuhnya yang lemas. Duk, duk, duk. Langkah itu kini tepat di luar pintu. Hana menahan napas. Pintu kamarnya tidak terkunci. Suasana hening begitu menekan. Bahkan suara detak jantungnya sendiri terasa terlalu keras. Tiba-tiba, cekrek, pintu terbuka sedikit. Cukup untuk menampakkan celah gelap. Tapi dari balik celah itu, muncul sesuatu yang membuat Hana hampir berteriak. Sepasang mata. Mata seorang perempuan tua, sayu, tapi penuh luka. Wajahnya hanya setengah terlihat. Namun Hana mengenalinya. Itu wajah ibunya. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ibunya ada di sini? Di rumah ini, di tengah malam yang gelap? Ibu! Bisik Hana dengan suara tercekat. Sosok itu tidak menjawab. Hanya menatap. Lalu perlahan pintu tertutup kembali. Dan suara langkah itu menjauh. Tidak turun, tapi ke arah ujung lorong atas. Tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Hanya ruang kosong dan loteng yang selalu terkunci. Hana mencoba berani. Ia mengambil senter dari meja dan membuka pintu kamar. Lorong gelap. Dingin. Sunyi. Tapi bekas langkah menyeret terlihat di lantai marmer yang mengembun. Dengan senter bergetar di tangannya, Hana berjalan mengikuti jejak itu. Sampai di ujung lorong, tepat di depan pintu loteng. Jejak berhenti di sana. Dan untuk pertama kalinya, pintu yang biasanya terkunci, terbuka sedikit. Seolah mengundangnya untuk masuk. Hana menelan ludah. Dadanya sesak. Ia merasa ada sesuatu di balik pintu itu. Sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Tapi bersamaan dengan itu, ponsel Hana yang tertinggal di kamar tiba-tiba berdering nyaring. Nama di layar. Ibu. Tubuh Hana lemas. Ia menoleh ke belakang. Lorong gelap itu terasa makin panjang. Senter di tangannya redup. Dan dari balik loteng, terdengar suara rintih pelan. Suara yang membuat Hana memilih untuk kembali ke kamar, meninggalkan pintu loteng yang sedikit terbuka, dan membiarkan dering telepon dari ibunya berlanjut tanpa jawaban. Hana kembali ke kamar dengan napas terengah dan jantung yang berdentum di telinga. Pintu ia tutup rapat. Kuncinya diputar dengan tangan yang masih gemetar. Suara dering dari ponsel masih berlanjut, memecah sunyi. Tapi Hana hanya memandanginya. Nama, ibu, terus berkedip di layar. Tapi ia terlalu takut untuk mengangkat. Bagaimana bisa ibunya menelpon saat tadi suara dan wajahnya muncul dari balik pintu loteng yang aneh itu? Apakah ini sekadar halusinasi karena rindu? Atau sesuatu yang jauh lebih menakutkan? Dengan ragu, ia akhirnya mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, Ibu. Suaranya lirih. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara napas berat, pelan, dalam, seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Lalu terdengar suara gemerisik, seperti seseorang berjalan di atas dedaunan kering. Hana mematung. Ibu, ibu, ngomong dong. Bisiknya lagi. Dan saat ia hendak menutup panggilan, terdengar suara itu. Pelan, lirih, tapi jelas. Jangan pergi dari situ. Lihat loteng itu, jangan biarkan rahasia ini hilang. Klik. Sambungan terputus. Hana menjatuhkan ponsel ke kasur, lalu memeluk dirinya sendiri. Badannya menggigil. Siapa yang barusan bicara? Itu bukan suara ibunya. Suara itu terlalu asing, terlalu dalam, dan mengandung sesuatu yang menusuk hati. Beberapa menit kemudian, lampu rumah menyala kembali. Tapi bukannya lega,
Hana justru makin panik. Karena saat cahaya kembali menerangi seluruh ruangan, ia melihat sesuatu di cermin meja rias. Tulisan, kabur, tapi bisa terbaca. Pergi dari sini, sebelum semuanya terlambat. Tulisan itu tidak ada tadi. Dan jelas bukan bekas uap. Hana mendekat, menyentuh permukaan cermin itu. Bah, seperti ada yang menulisnya dengan jari yang berair. Ia mundur, tubuhnya makin gemetar. Malam itu Hana tidak bisa tidur. Ia hanya duduk, memeluk lutut, menatap ke arah pintu yang kini ia dorong dengan lemari agar tak bisa dibuka dari luar. Tapi ketakutan bukan hanya datang dari luar pintu. Karena saat ia menoleh ke arah cermin, bayangan dirinya tidak ikut bergerak. Hana menoleh dengan cepat. Tapi cermin itu tetap menampilkan sosok dirinya yang diam menatap lurus ke arah depan. Seolah tak menyadari bahwa ia sudah bergerak. Dadanya berdegup tak karuan. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia berdiri perlahan, menatap cermin itu dengan tatapan penuh waspada. Bayangan di dalam cermin perlahan tersenyum. Hana menjerit kecil dan mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Ia menutup matanya, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi saat ia membuka mata kembali, bayangan itu sudah kembali normal, meniru gerakannya seperti biasa. Tak ada senyum, tak ada keterlambatan. Normal. Namun bagi Hana, semuanya sudah tidak lagi terasa normal. Keesokan paginya, Hana memberanikan diri menemui Tuan Arman. Lelaki itu sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Ibu Tuan Arman masih terbaring lemah di ruang belakang, dengan wajah pucat dan tubuh kurus yang semakin mengecil seperti menyusut. Tuan Arman. Suara Hana pelan. Saya mau tanya, kamar di atas itu, yang di loteng, isinya apa ya? Tuan Arman menoleh pelan. Tatapannya kosong. Namun ia tidak menjawab, hanya menggeleng pelan lalu berdiri dan berjalan pergi meninggalkan Hana yang kebingungan. Reaksinya tidak biasa. Seolah ada sesuatu yang sangat penting di loteng itu, tapi sengaja dikubur rapat-rapat. Siang itu, Hana memberanikan diri kembali ke ujung lorong atas. Pintu loteng yang semalam sedikit terbuka kini tertutup rapat. Tapi saat ia menyentuh kenop pintunya, tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan. Debu-debu beterbangan. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil di atas, menyinari ruang sempit penuh barang-barang lama. Tapi yang menarik perhatian Hana adalah sebuah kotak kayu besar di tengah ruangan, tertutup kain putih yang kusam. Tangannya gemetar saat membuka kain itu. Di dalamnya, bukan perhiasan, bukan buku tua, tapi bingkai-bingkai foto. Satu persatu ia tarik keluar. Wajah-wajah yang tak ia kenal. Tapi semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua adalah perempuan muda. Semua tampak tersenyum. Dan di belakang setiap foto, tertulis nama dan tanggal. Tanggal itu, semuanya berbeda. Tapi satu hal yang membuat Hana tersentak. Tanggal terakhir adalah 3 tahun lalu. Dan di foto itu, adalah wajah perempuan yang amat mirip dengannya. Sangat mirip, hingga Hana nyaris menjatuhkan bingkainya. Lalu ia menemukan satu lagi. Bingkai paling bawah. Wajahnya tidak tampak jelas. Tapi di baliknya, tulisan itu mengguncang hatinya. Yang menangis di kamar, akan menggantikan yang sebelumnya. Langit mendung menggantung berat di luar jendela saat Hana kembali ke kamar dengan wajah pucat. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Yang menangis di kamar akan menggantikan yang sebelumnya. Apa maksudnya? Menggantikan apa? Siapa yang sebelumnya? Pikiran Hana kusut. Tapi satu hal kini ia sadari. Gadis-gadis di foto itu bukan sembarang orang. Mereka semua pernah berada di rumah ini. Mungkin mereka juga pernah ditugaskan merawat ibu dari Tuan Arman. Dan mereka semua menghilang. Pintu kamar Hana tiba-tiba bergetar. Seolah ada yang mengetuk dengan pelan tapi teratur. Hana mendekat, menahan napas, lalu membuka perlahan. Tak ada siapa-siapa. Namun saat ia menunduk, ada sesuatu yang tergeletak di depan pintu. Cermin kecil berbingkai kayu. Seperti benda lama yang sudah usang. Di permukaan kacanya,
Tertempel selembar kertas lusuh bertuliskan, "Lihatlah siapa dirimu sebenarnya, sebelum semuanya terlambat." Hana menggenggam cermin itu dan menatap pantulannya. Tapi yang ia lihat bukan wajahnya, bukan bayangan kamar, melainkan ruang loteng. Ia melihat dirinya sedang membuka kotak kayu, menarik foto-foto itu satu persatu, hingga tiba pada foto terakhir. Tapi yang aneh, dalam bayangan itu, ia melihat ada seseorang berdiri di belakangnya, tepat saat ia menatap foto terakhir. Tubuh Hana membeku. Dalam kenyataan, saat ia membuka kotak itu tadi, ia sendirian. Tapi dalam pantulan cermin ini, ada sosok perempuan tua di belakangnya, Ibu Tuan Arman, yang seharusnya tidak mungkin berjalan. Tapi di cermin, perempuan itu berdiri, tersenyum, matanya merah, dan di tangannya menggenggam sisir rambut dari tulang. Hana menjatuhkan cermin itu. Retak. Tapi sebelum ia sempat bergerak, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini bukan nama Ibu di layar, tapi yang sebelummu. Tubuh Hana nyaris tak mampu berdiri. Ia menatap layar dengan tangan gemetar. Akhirnya, dengan tekad yang terkumpul dari rasa takut, ia mengangkat. Suara di seberang bukan suara manusia. Serak. Seperti berasal dari tenggorokan yang sudah rusak. Tapi kata-katanya jelas. Aku juga menangis di kamar ini, dan sekarang, aku terjebak. Jika kau tak pergi malam ini, kau akan menggantikanku. Sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Klik. Telepon mati. Lampu kamar padam kembali. Dan dari bawah pintu, mengalir cairan merah perlahan. Hana hanya bisa mematung, menyadari bahwa malam belum berakhir. Dan semuanya baru saja dimulai. Bau anyir mulai memenuhi kamar. Cairan merah itu bukan air biasa. Terlalu kental. Terlalu pekat. Hana mundur ke sudut ruangan dengan napas tercekat. Sementara lampu kamar tak kunjung menyala. Semuanya gelap kecuali cahaya bulan pucat yang menyelinap lewat celah jendela. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Berat, pelan, seperti diseret. Dari luar kamar, suara itu semakin dekat. Suara yang bukan milik Tuan Arman. Bukan pula suara pembantu rumah tangga. Tapi suara yang dalam dan basah. Seolah daging tua menyeret diri di atas lantai kayu yang dingin. Tok, tok, tok. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Pintu kamar bergetar. Lemari yang sebelumnya Hana dorong untuk mengganjal pintu bergeser pelan. Seolah ada kekuatan dari luar yang tak terlihat mendorongnya mundur. Hana tak tahu harus lari kemana. Ia mendekap lutut, gemetar sambil mengucap zikir dalam hati. Allah, Allah, Allah. Dan lalu, pintu terbuka sendiri. Tanpa suara, tanpa angin. Tapi tak ada siapa-siapa. Yang terlihat hanyalah koridor gelap yang sepi dan dingin. Tapi kemudian, terdengar suara dari dalam kepalanya. Seperti bisikan yang tidak menggunakan mulut. Lihatlah, kau sudah menangis. Saatnya berganti. Tiba-tiba tubuh Hana terasa berat. Kakinya sulit digerakkan. Jantungnya berdetak tak beraturan. Dadanya sesak seolah ada tali yang mencekik dari dalam. Ia memaksa berdiri, merangkak ke arah meja, mengambil cermin kecil yang tadi jatuh. Retaknya membuat pantulan jadi buram. Tapi cukup jelas untuk melihat seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun bayangan di cermin tidak hilang. Sosok perempuan tua dengan wajah rusak dan rambut panjang kusut tetap berdiri di sana, memandangnya dengan senyum mengerikan. Lalu tangan perempuan itu terangkat dan menunjuk ke arah Hana. Sekarang kau milik rumah ini. Hana menjerit. Dan saat jeritan itu melengking memenuhi ruangan, tubuhnya terangkat sendiri, dilempar ke arah dinding dengan kekuatan tak kasat mata. Semuanya menjadi gelap. Dingin. Sunyi. Ketika pagi datang, kamar itu kembali rapi. Tak ada darah. Tak ada cermin pecah. Bahkan lemari kembali ke tempat semula. Tuan Arman masuk perlahan. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi ruangan kosong. Kemudian berkata pelan, "Terima kasih, Hana." Lalu ia menuju ke loteng.
membuka kotak kayu itu, dan menyelipkan satu bingkai foto baru. Wajah Hana tersenyum, dengan mata yang tampak kosong. Hari-hari berlalu. Rumah tua itu kembali tenang. Tak ada suara tangis. Tak ada langkah-langkah berat. Seakan semuanya telah kembali seperti semula. Tuan Arman menjalani rutinitasnya seperti biasa. Duduk di ruang tamu, membaca koran yang sama, dengan halaman yang sama. Ia tampak damai, tenang, seolah beban yang lama kini telah terangkat dari pundaknya. Di dalam kamar belakang, ibunya masih terbaring. Namun kali ini, senyumnya jauh lebih lebar. Dan matanya terbuka, menatap lurus ke langit-langit. Tapi tanpa berkedip. Tak seorang pun tahu bahwa tubuh Hana kini tak lagi berada di dunia luar. Ia tidak ditemukan, tidak dicari. Keluarganya hanya menerima pesan suara dari nomor tak dikenal, menyatakan bahwa Hana telah pindah kerja ke luar negeri dan memutus semua kontak. Pesan itu tidak diulang. Hanya satu kali. Dan suaranya bukan milik Hana. Malam-malam berikutnya, kamar itu tidak kosong. Terkadang terdengar suara ketukan dari dalam, meski tak ada siapapun yang tinggal di dalamnya. Kadang terdengar isakan pelan, lalu tawa kecil, tawa perempuan muda, yang terdengar seperti sedang berbicara sendiri. Dan jika seseorang berdiri di depan cermin tua di ruang makan, cermin besar yang tergantung sejak rumah itu pertama dibangun, akan terlihat bayangan seorang gadis duduk di pojok kamar, menatap nanar ke arah lantai, dengan air mata yang tak henti menetes. Dan ketika bulan purnama menggantung tinggi, orang-orang yang lewat di depan rumah itu kadang melihat sosok perempuan muda berdiri di jendela lantai atas, dengan mata yang menghitam dan bibir bergerak pelan, seolah menyebut nama, siapapun yang menatapnya terlalu lama. Kini, Hana bukan lagi gadis miskin yang merawat orang sakit. Ia telah menjadi penunggu baru rumah itu. Dan seperti yang tertulis di balik setiap foto lama di loteng itu, yang menangis di kamar akan tetap tinggal di sana selamanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat tenang itu benar-benar damai. Terkadang, uang dan kekuasaan bisa menyembunyikan rahasia kelam yang tak terbayangkan. Dan yang paling penting, jangan pernah abaikan suara hati, karena rasa takut yang kau rasakan bisa jadi adalah peringatan dari Allah agar kau segera menjauh dari bahaya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan pastikan kamu sudah subscribe. Nyalakan juga loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat cerita mencekam berikutnya tayang. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Waspadalah, karena terkadang, yang terlihat biasa, menyimpan sesuatu yang luar biasa mengerikan.